Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kazim Setiawan dari kelompok 4B, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu percobaan yang telah dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar, yaitu viskositas fluida. Untuk penjelasannya terdiri dari 6 bagian, yaitu bab 1 yang berisi latar belakang, batasan masalah dan tujuan percobaan. Yang kedua berisi tentang tinjauan pustaka. Yang kemudian bab 3 yang berisi alat dan cara kerja. Bab 4 yang berisi hasil perhitungan. Kemudian ada bab 5 yang berisi tentang perhitungannya. Dan ada penutup sebagai kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, ilmu fisika terdiri dari berbagai cabang. Di antara cabang ilmu fisika adalah mekanika fluida. Munson menjelaskan bahwa mekanika fluida adalah disiplin ilmu dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku terapan zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak. Kemudian ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan di sini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Untuk tujuan instruksi umumnya, yang pertama, kami dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai viskositas atau kekentalan. Yang kedua, kami dapat memahami bahwa gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Kemudian, untuk tujuan instruksi khususnya itu ada 4. Yang pertama, kami dapat menggunakan prinsip keseimbangan gaya Stokes, gaya apung dan gaya berat pada suatu benda dalam fluida. Yang kedua, kami dapat mengamati pengaruh gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida yang disebabkan oleh fluida tersebut. Kemudian yang ketiga, kami dapat menerapkan faktor koreksi pada laju bola yang jatuh. Yang keempat, kami dapat menentukan viskositas fluida. Selanjutnya ada tinjauan pustakanya. Yang pertama, apa itu fluida? Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berubah bentuk. Dengan kata lain, fluida mencakup zat cair dan gas, di mana kedua zat ini dapat mengalir. Untuk contoh fluida zat cair seperti air, kemudian untuk contoh fluida gas bisa diambil contoh sebagai hembusan angin. Kemudian ada jenis-jenis fluida. Yang pertama yaitu fluida statis, yaitu fluida yang sedang berada dalam keadaan diam, yang sedang berada dalam keadaan diam. Yang kedua ada fluida dinamis, yaitu fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Kemudian ada fluida Newtonian. Fluida Newtonian adalah fluida yang apabila tegangan gesernya berbanding lurus dengan laju regangan gesernya. Sedangkan ada juga fluida non-Newtonian, yaitu fluida yang tegangan gesernya tidak berbanding lurus dengan laju regangannya. Selanjutnya viskositas fluida. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit fluida untuk mengalir. Kemudian apa-apa saja faktor yang mempengaruhi viskositas? Ada 4, yaitu tekanan, temperatur, ukuran dan berat molekul, dan kekuatan antar molekulnya. Untuk tekanannya sendiri, viskositas akan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas untuk gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Yang kedua itu ada temperatur, di mana viskositas akan turun dengan naiknya temperatur, sedangkan viskositas gas naik dengan adanya temperatur. Kemudian ada ukuran dan berat molekul, yaitu viskositas naik dengan naiknya juga berat molekulnya. Kemudian ada kekuatan antar molekul. Di sini semakin besar ikatan antar molekul suatu zat cair, maka nilai viskositas yang dimiliki akan semakin tinggi. Selanjutnya ada alat yang digunakan, yaitu tabung gelas, kelereng, hidrometer, jangka sorong, mikrometer skrup, termometer, voltmeter, stopwatch, neraca analitik, dan gelas ukur. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu pertama-tama kami mengukur diameter dalam dan diameter luar tabung menggunakan jangka sorong. Setelah itu kami mengukur diameter bola yang akan digunakan menggunakan mikrometer skrup. Kemudian kami mengukur dan menentukan jarak pada tabung besar sesuai petunjuk yang diberikan oleh asisten. Setelah itu kami mengukur suhu mula-mula fluida sebelum percobaan dan kembali diukur nanti apabila percobaan telah selesai.
Yang kemudian kami menjatuhkan bola satu tepat berada di atas permukaan fluida tanpa adanya gaya tambahan yang diberikan. Setelah dijatuhkan, kami menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai pada jarak atau titik yang ditentukan. Kemudian kami melakukan percobaan yang sama kepada bola kedua dan bola tiga. Kemudian setelah itu kami menimbang massa bola dari fluida dengan menggunakan alat neraca analitik digital yang kemudian akan selanjutnya kami catat. Berikut adalah hasil data pengamatan kami. Seperti yang dilihat, kami menggunakan 3 bola dengan berat yang berbeda. Selanjutnya ada perhitungan. Nah, untuk perhitungannya, rumus yang kami gunakan itu ada 5. Pertama-tama kami mencari rata-rata waktunya dengan rumus T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 per N. Kemudian kami mencari rata-rata jari bola dengan rumus jari-jari sama dengan diameter per 2. Kemudian kami mencari massa jenis bola dengan rumus ρ sama dengan M per V. Dikarenakan kami mencari massa jenis bolanya, maka rumus V-nya diganti dengan volume bola, sehingga rumusnya menjadi ρ sama dengan M per 4 per 3 V R pangkat 3. Kemudian ada massa jenis fluida, yaitu ρ sama dengan massa gelas isi dikurang massa gelas kosong per V. Kemudian ada nilai viskositasnya, yaitu mu sama dengan 2 kali gravitasi kali waktu kali jari-jari pangkat 2 per 9L dikali delta ρ. Selanjutnya kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil analisa yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa viskositas adalah ukuran hambatan aliran yang ditimbulkan fluida. Bila fluida mengalami tekanan geser, biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Konsep viskositas adalah fluida, baik cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda, memiliki tingkat kekentalan yang berbeda pula. Selanjutnya ada saran untuk laboratorium dan asisten. Untuk laboratorium, kami berharap agar COVID segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan praktikum secara offline dan tatap muka agar materi yang disampaikan lebih dipahami dan lebih dimengerti. Kemudian untuk asistennya, kami berharap kepada asisten agar kiranya tetap amanah dan sabar dalam membimbing kami sebagai praktikan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.